Baik teman-teman, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang media game dalam pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian media game dalam pembelajaran PAI. Nah, media game dalam pembelajaran PAI adalah media dan sumber belajar yang memanfaatkan unsur-unsur permainan seperti aturan, tantangan, tujuan, interaksi, dan umpan balik untuk membantu siswa memahami materi secara lebih menarik dan interaktif. Nah, media ini dirancang agar proses belajar tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, media game berfungsi untuk memudahkan pemahaman materi yang bersifat abstrak seperti akidah, akhlak, ibadah, melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, media game juga dapat digunakan sebagai sarana evaluasi serta melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dengan demikian, media game menjadi salah satu inovasi pembelajaran yang efektif yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran PAI. Baik, mungkin sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan poin B, yaitu penerapan media game dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Media game dalam pembelajaran PAI bukan hanya digunakan sebagai permainan semata, tetapi merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Penerapan media game dalam pembelajaran PAI dapat melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, game edukasi digital. Game edukasi digital merupakan bentuk penerapan yang paling banyak digunakan di platform seperti kuis, Kahoot untuk membuat kuis interaktif maupun permainan edukatif. Melalui media tersebut, siswa dapat belajar sambil bermain sehingga suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, gamifikasi pembelajaran. Gamifikasi adalah penerapan unsur-unsur permainan ke dalam proses pembelajaran tanpa membuat game secara utuh. Guru dapat memberikan poin, level, rencana, atau papan peringkat, serta hadiah kepada siswa yang aktif dan berhasil menyelesaikan tugas. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek dengan game. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya menjadi pemain game, tetapi juga berperan sebagai pembuat atau pengembang game sederhana yang berkaitan dengan materi PAI. Misalnya, siswa membuat kuis digital dengan kisah Nabi, akhlak terpuji, atau tata cara ibadah. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memahami materi agama, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Dan yang terakhir, game berbasis mobil atau smartphone. Perkembangan teknologi memungkinkan siswa belajar melalui aplikasi game edukatif yang dapat diakses menggunakan telepon pintar. Keunggulan metode ini adalah fleksibilitas, karena siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja, tanpa harus berada di dalam kelas. Namun, penggunaan smartphone tetap memerlukan pengawasan dari guru maupun orang tua, agar siswa tetap fokus pada tujuan pembelajaran dan tidak terdistrak oleh aplikasi lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Sekian dari saya. Nah, saya akan mempresentasikan materi bagian C, yaitu tentang kelebihan media game dalam pembelajaran PAI. Penggunaan media game dalam pembelajaran PAI pendidikan agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Adapun yang pertama, kelebihannya ialah meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Media game ini memiliki daya tarik yang tinggi karena mengandung unsur hiburan, tantangan, dan kompetisi. Hal ini membuat siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, adapun yang kedua, membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Media game ini menghadirkan interaksi langsung antara siswa dengan materi pembelajaran melalui visual, audio, dan aktivitas bermain. Nah, adapun yang ketiga kelebihannya yaitu meningkatkan pemahaman konsep secara praktis. Game ini memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman langsung.
Jadi, materi PAI yang bersifat abstrak dapat disajikan secara konkret melalui simulasi atau visualisasi game. Adapun yang keempat, melatih berpikir kritis dan problem solving. Nah, dalam pembelajaran PAI, kemampuan ini penting terutama dalam memahami nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan berdasarkan ajaran Islam. Dan ini menunjukkan bahwa penggunaan game based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa secara signifikan. Adapun yang kelima, kelebihannya meningkatkan partisipasi aktif siswa. Media game ini mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Nah, di samping itu ada kekurangan-kekurangan game dalam pembelajaran PAI, yaitu di bagian C, meskipun memiliki banyak kelebihan dalam metode media game, nah ada juga beberapa kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan fasilitas teknologi yang memadai. Nah ini harus memadak karena penggunaan media game ini terutama berbasis digital memerlukan perangkat seperti komputer, smartphone, dan koneksi internet yang stabil. Nah, adapun yang kedua, tidak semua guru mampu mengembangkan media game. Penggunaan media game ini membutuhkan kemampuan teknologi dan kreativitas dari guru. Nah, adapun yang ketiga, potensi distraksi jika tidak terkontrol. Game ini memiliki sifat yang menghibur, sehingga berpotensi membuat siswa lebih fokus pada permainan daripada tujuan pembelajaran. Nah, ini termasuk kekurangannya. Dan adapun yang keempat, membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama. Dalam menerapkan media game, perlu merancang pembelajaran berbasis game, memerlukan desain yang matang agar sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Tanpa persiapan yang baik, pembelajaran dapat menjadi kurang efektif. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai media game dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dapat disimpulkan bahwa media game merupakan salah satu inovasi media pembelajaran yang mengintegrasikan unsur permainan ke dalam proses belajar sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.